Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nama saya Buha Pasaribu dengan NIM B1B2 21049 dari Prodi Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi. Saya akan presentasi tentang pembahasan partisipasi dan keterwakilan politik perempuan. Partisipasi politik perempuan. Pengertian partisipasi politik. Partisipasi politik adalah segala macam kegiatan di bidang politik, mulai dari mempengaruhi kebijakan, menentukan atau memilih pembuatan kebijakan, sampai pada penghambat atau menentang sebuah kebijakan. Partisipasi politik masyarakat dapat kita artikan sebagai keterlibatan masyarakat di dalam kegiatan-kegiatan yang disebutkan tadi di atas. Menurut Budiarjo, tahun 1998 mengartikan partisipasi politik sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan ini mencakup pemberian suara lewat pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan dengan pejabat, pemerintah, atau anggota parlemen, atau sebagainya. Pengertian partisipasi politik perempuan. Partisipasi politik perempuan dapat kita artikan sebagai keterlibatan perempuan di dalam kegiatan-kegiatan politik. Saat ini, partisipasi politik perempuan masih tergolong rendah apabila dilihat dari bentuk partisipasi politiknya. Yang kedua, partisipasi perempuan dalam politik. Partisipasi perempuan dalam politik di Indonesia merupakan salah satu cerminan dari adanya keadilan di dalam demokrasi yang sekarang sedang berusaha diwujudkan di dalam masa transisi. Keterlibatan perempuan dalam politik dari waktu ke waktu terus mengalami peningkatan. Salah satunya indikator adalah tren peningkatan keterwakilan perempuan di legislatif, terutama sejak pemilihan umum tahun 1999 hingga pemilihan umum terakhir pada tahun 2009. Pada pemilu tahun 1999 berada di 9%, pemilu 2004 berada di 11,8%, dan pemilu tahun 2009 berada di 18%. Pengesahan Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 tentang ratifikasi Konvensi Hak Politik Perempuan. Indonesia telah lama mengesahkan Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 tentang ratifikasi Konvensi Hak Politik Perempuan. Di dalamnya mengatur mengenai perwujudan kesamaan kedudukan atau non-diskriminasi, jaminan persamaan hak memilih dan dipilih, jaminan partisipasi dalam perumusan kebijakan, kesempatan menempati posisi jabatan birokrasi, dan jaminan partisipasi dalam organisasi sosial politik. Peningkatan keterwakilan perempuan. Namun peningkatan keterwakilan perempuan terjadi setelah berlakunya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu pasal 28H ayat 2 yang menyatakan setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Ketentuan Undang-Undang 1945 tersebut menjadi landasan yang kuat bagi semua golongan warga negara untuk bebas dari diskriminasi sistematik dan struktural dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk aspek politik. Karena itu, Undang-Undang Paket Politik yang digunakan sebagai landasan pelaksanaan pemilu 2004 maupun pemilu 2009 mengakomodasi norma-norma hukum yang bertujuan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di legislatif. Kebijakan afirmatif. Kebijakan afirmatif terhadap perempuan dalam bidang politik setelah berlakunya perubahan Undang-Undang 1945 dimulai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu, DPR, DPD, dan DPRD. Peningkatan keterwakilan perempuan berusaha dilakukan dengan cara memberikan ketentuan agar partai politik peserta pemilu memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% di dalam mengajukan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD.
Pasal 65 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD menyatakan setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Afirmatif mengharuskan partai politik menyertakan kesertawakilan perempuan. Pada kelembagaan partai politik, afirmatif dilakukan dengan mengharuskan partai politik menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam pendirian maupun dalam kepengurusan di tingkat pusat. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang mengatur syarat pendirian partai politik pada pasal 2 menyatakan pendirian dan pembentukan partai politik sebagai mana dimaksud pada ayat 1 menyertakan 30% keterwakilan perempuan. Afirmatif tidak berhenti pada pendirian dan kepengurusan, tetapi dapat mengikuti pemilu. Afirmatif terhadap perempuan pada partai politik tidak berhenti pada pendirian dan kepengurusan saja. Partai politik baru dapat mengikuti pemilu jika telah menerapkan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan di tingkat pusat. Penegasan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pada pasal 8 ayat 1 huruf menyatakan bahwa partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat. Hambatan-hambatan partisipasi politik perempuan. Di Indonesia secara normatif tidak ada peraturan perundang-undangan bidang politik yang mendiskriminasi perempuan. Beberapa temuan berupa identifikasi hambatan-hambatan terhadap partisipasi politik perempuan, yaitu yang pertama, penelitian ini menemukan fakta bahwa penghambat penting dalam partisipasi politik perempuan adalah partai politik yang sangat maskulin, termasuk juga sistem pemilu yang tidak berpihak pada perempuan. Yang kedua, hambatan lain adalah selama ini gerakan perempuan cenderung mengalami fragmentasi aktivis perempuan berdasarkan aliran-aliran yang mempengaruhi pola gerakan mereka. Yang ketiga, pembagian peran gender secara biologis antara perempuan dan laki-laki juga merupakan hambatan karir perempuan dalam politik. Yang terakhir, hambatan terakhir adalah kepercayaan publik untuk memilih perempuan menjadi anggota legislatif. Menurut Mulia dan Farida, partai politik mempunyai berbagai alasan tentang rendahnya keterwakilan perempuan di DPR. Yang pertama, kesulitan dalam merekrut anggota legislatif perempuan. Yang kedua, partai politik mengaku sulit mengajak perempuan terlibat dalam wacana politik, apalagi terlibat dalam politik praktis. Penelitian Nurlan mencatat 3 hal yang menjadi kendala peran perempuan pada ranah politik di Indonesia, yaitu pertama, faktor budaya Indonesia yang feodal dan patriarki yang mengungkap perempuan pada ranah-ranah domestik. Yang kedua, adanya pemahaman masyarakat yang konservatif atas tafsir ajaran agama. Yang ketiga, munculnya hegemoni negara yang masih sangat besar terhadap warga negara yang terlihat dari dukungan atas budaya patriarki dalam sejak aspek hambatan budaya. Konteks budaya di Indonesia yang masih sangat kental dengan asas patriarki mengkategorikan dunia politik adalah dunia laki-laki, sehingga perempuan tersingkir dari dunia tersebut. Masyarakat Indonesia memiliki budaya patriarki yang sangat kuat yang menempatkan perempuan pada posisi selalu berada di bawah laki-laki. Tantangan peningkatan angka keterpilihan perempuan. Tantangan peningkatan keterpilihan perempuan di parlemen adalah sangat kompleks dan dipengaruhi berbagai aspek. Berikut sejumlah tantangan peningkatan angka keterpilihan perempuan yang patut dicermati. Yang pertama, penyederhanaan jumlah kontestan berpengaruh pada distribusi suara yang semakin renggang atau pendek antara partai politik, termasuk perubahan peta kekuatan partai politik dari urutan atau rangkingan perolehan kursi. Yang kedua, partai politik terbukti menempatkan caleg perempuan cenderung pada nomor urut 3, hanya sebatas memenuhi syarat yang sangat minimalis. Di setiap 3 calon ada 1 perempuan. Yang ketiga, pencalonan perempuan minimal 30% hanya bagi partai politik hanya untuk memenuhi syarat administratif
yang harus dipenuhi agar bisa ikut berkontestasi. Yang keempat, partai politik selalu beralasan sulitnya menemukan perempuan potensial untuk dicalonkan memenuhi kuota pencalonan 30%. Yang kelima, afirmatif pencalonan perempuan hanya memberikan akses mendorong pencalonan perempuan, sementara pada proses kontestasi untuk mendapatkan kursi masih terdapat ketimpangan dalam strategi berpolitik. Yang keenam, dalam 2 pemilu terakhir basis keterpilihan perempuan masih didominasi oleh faktor kekerabatan, sementara basis keterpilihan para aktivis gerakan perempuan masih tergolong kecil pada angka sedikit di bawah 10%. Proses pertarungan dan kontestasi elektoral dalam sistem proporsional terbuka merupakan hal positif dalam menantang kondisi patriarki dan oligarki di dalam masyarakat maupun di dalam partai politik itu sendiri untuk membentuk pengalaman empirik perempuan dalam berpolitik. Yang kedelapan, sistem daftar terbuka dalam pemilu 2009 dan 2014 mampu membuat caleg baik laki-laki dan perempuan dipilih oleh 70% pemilih berbanding 30% yang memilih partai politik, bukan nama calon legislatif. Yang kesembilan, diperlukan mekanisme dan aturan pra pencalonan yang lebih demokratis dalam partai politik, terutama terkait aturan afirmatif pencalonan strategi perempuan. Strategi peningkatan angka keterpilihan perempuan untuk meningkatkan peluang keterpilihan perempuan pada pemilu 2019 diperlukan sejumlah langkah penting, yaitu yang pertama, sistem proporsional terbuka perlu dipertahankan. Selain bertujuan melawan oligarki di partai politik, hal tersebut juga mendorong penguatan fungsi dan kelembagaan partai politik. Yang kedua, menghadirkan makna sesungguhnya affirmative action pencalonan perempuan dengan mendorong pengaturan pencalon perempuan melalui kaderisasi. Yang ketiga, jika memang pendanaan oleh negara dilakukan, maka harus dialokasikan untuk pendidikan politik dan rekrutmen politik yang dilakukan oleh partai politik seperti pada poin kedua di atas. Keempat, data identifikasi wilayah, kabupaten atau kota, dan daerah pemilihan yang tinggi suara untuk calon legislatif perempuan berdasarkan hasil pemilu 2009 dan 2014 akan berguna bagi strategi penempatan calon legislatif perempuan pada wilayah potensial tersebut. Yang terakhir atau kelima, beberapa partai politik berargumen satu-satunya jalan menguatkan kelembagaan partai politik adalah beralih pada sistem pemilu proporsional tertutup. Ini merupakan suatu bentuk kegagalan berpikir. Tantangan menghadirkan kepentingan dalam representasi politik di Indonesia. Menurut A.N.N. Phillips, pada tahun 1995 menghadirkan representasi identifikasi perempuan secara kuantitatif akan mendorong keadilan dan kesetaraan serta mendorong hadirnya kepentingan perempuan. Juga membuat perempuan dapat mengakses sumber daya untuk kebaikan seluruh masyarakat. Menurut Susan C. Stokes 2013, berpendapat politik merupakan proses alokasi dan distribusi sumber daya kepada rakyat yang bertujuan untuk mencapai kebaikan bersama. Menurut pandangan pemateri, menurut pandangan saya adalah di dalam berpolitikan sekarang, perempuan sudah mendapatkan pengakuan yang baik untuk dapat memimpin sebagai kepala daerah, kabupaten atau kota, dan sebagai anggota dewan, di mana sekarang perempuan mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan karir di dalam dunia perpolitikan, dan sekarang kita sudah dapat melihatnya. Sebagai contoh, perempuan pernah menjadi sebagai pemimpin negara, yaitu sebagai presiden. Kesembilan, solusi terkait fenomena partisipasi politik perempuan. Yang pertama, membangun dan memperkuat hubungan antar jaringan dan organisasi perempuan. Yang kedua, meningkatkan representasi perempuan dalam organisasi partai-partai politik. Yang ketiga, melakukan advokasi para pemimpin partai-partai politik. Yang keempat, membangun akses ke media. Yang kelima, meningkatkan pemahaman dan kesadaran perempuan melalui pendidikan dan pelatihan. Yang keenam, meningkatkan kualitas perempuan. Yang ketujuh, merevisi sistem pemilihan umum. Yang terakhir adalah kesimpulan. Rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen menjadi indikator masih rendahnya partisipasi politik perempuan. Meskipun sudah dilakukan affirmative action untuk memperoleh kuota 30% perempuan di parlemen,
jumlah tertinggi anggota perempuan di parlemen hanya 18%. Bahkan justru mengalami penurunan pada pemilu 2014. Hambatan budaya diduga masih menjadi salah satu penyebab rendahnya minat perempuan untuk terjun di kancah politik. Budaya patriarki yang masih kuat di Indonesia membatasi kiprah perempuan untuk berlaga di area politik. Ketidakadilan gender muncul sebagai hasil dari ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan yang diusung oleh budaya patriarki. Sekian dari hasil presentasi saya mengucapkan terima kasih.